Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Oke, hari ini aku akan nge-up atau ngebahas kasusnya Vina Cirebon, ya. Karena kasus ini kan sedang menggemparkan sih ya, sejak film sebelum 7 hari, ya kan. Nah, awal-awal itu Madam Suki ketika Saka Tatal, tepatnya kayak dia tuh speak up gitu, ngasih tahu kalau dia itu salah tangkap atau dia tidak melakukan itu menurut dia, ya. Terus udah gitu dia itu juga memberikan kesaksiannya. Katanya dia tuh sempat di strom atau di apalah ya untuk ngaku itu. Nah, kalian boleh cek ya di YouTube aku, Madam Suki. Aku sudah membuat prediksi gitu loh. Nah, aku mengatakan di situ kita masih belum heboh itu ya, karena kan kita baru awal-awal ngikutin kasus Vina gitu kan. Nah, di situ aku mengatakan bahwa wah, jangan-jangan 7 orang lainnya itu juga bisa jadi jangan-jangan mereka juga salah tangkap. Oke. Nah, sekarang ini sedang ramai dibicarakan ya. Terus aku juga mendengarkan dari Bang Hotman ketika ditanyain sama siapa ini, sama Kang Deddy Corbuzier, ya kan. Kalau misalkan ada orang yang salah tangkap, terus adakah orang itu mendapatkan ganti rugi atau apa? Katanya Bang Hotman sih, ya sepertinya bisa jadi, tetapi sepertinya enggak. Waduh, gimana ini ya? Gimana dong kalau seandainya orang yang 7 orang itu salah tangkap misalkan ya, misalkan ini ya. Terus itu bagaimana? Siapa yang bisa mengganti waktu 8 tahun yang sudah hilang? Ya kan? Coba deh, aku mau langsung aja ya ke 7 orang yang ada di tahanan itu. Coba ya, aku mau ngelihat wajah mereka dulu ya, karena aku nggak tahu wajah mereka itu, nggak hafal. Coba ya, 7 orang, kalian masih sabar ya. 7 orang pelaku Vina Cirebon. Oke, jadi aku harus ngelihat gambarnya ya. Jadi gambarnya memang ngeri ya, kayak mereka tuh kayak dipukul atau apa gitu ya. Nah, ini ya, coba aku lihat ya. Aduh, kalau memang benar-benar mereka ini salah tangkap atau mereka tidak melakukan, terus mereka ini dijebloskan ke dalam tahanan, ini benar-benar tragis sih, ya. Aduh, babak belur memang sih, ya. Ini ada orang 6 yang aku lihat di sini, ya. Coba. Oke, aku nggak tahu ya namanya siapa aja, tapi aku bisa lihat dari fotonya aja. Oke, kita lihat yuk. Ada 7 orang yang sekarang ini masih ada di dalam penjerong, ya kan? Coba kita lihat wajahnya. Oke, ini yang pertama, kayaknya pertama tuh Ucil ya. Oke, di sini ada Queen of Wands nomor 2. Oke. Aduh. Gini ya. Dari 7 kartu yang aku buka ini ya, semuanya ini
semuanya ini kartunya positif, ya. Tapi ingat ya, positif di sini bukan berarti positif mereka pelaku, ya. Bukan berarti mereka pelaku. Karena ada 2 orang yang saat ini memberikan kesaksiannya. Pertama yaitu Kang Ferry, ya. Kang Ferry itu mengatakan di channelnya Kang Deddy Mulyadi kalau nggak salah, ya. Nah, Kang Ferry ini mengatakan kalau anak-anak remaja yang duduk-duduk itu di depan itu mereka kuli, ya, semuanya itu kuli gitu. Jadi mereka itu sering nongkrong di sana memang. Nah, kalau malam minggu atau pokoknya weekend lah ya, mereka itu ada di depan terus pindah ke belakang di rumahnya Bu Nining kayak gitu. Terus Bu Nining bilang, pergi, ini udah malam nih, mereka pergi lagi gitu ya. Nah, terus ada tayangan yang aku lihat kemarin malam itu masih di channelnya Kang Deddy. Itu bapaknya namanya Bapak Sauri. Bapak Sauri itu mengatakan bahwa anak remaja yang nongkrong-nongkrong di situ itu benar-benar kuli memang pekerjaannya. Bahkan ada yang nggak kerja memang, tapi mereka kerja kalau dipanggil. Kalau kuli kan gitu ya. Kalau kuli bangunan itu apalagi kalau misalkan ada garapan, terus misalkan butuh connect dong atau apa yang bantuin si apa namanya masnya itu kan, misalkan masnya ini pinter banget buat bangunan, terus udah gitu mas kulinya ini terus minta temennya ayo bantuin ini kan, itu namanya connect ya. Nah berarti mereka adalah connect gitu karena mereka juga masih muda banget. Jadi apa yang mau dikatakan di kartu ini ya, coba ya, ini aku lihat ada seorang pengacara yang waktu itu speak up juga di kasusnya siapa tuh, suami istri yang lagi ada masalah itu loh sama si Nanas, ya kan? Nah, siapa itu namanya? Nah, jadi katanya sih dia ini mendatangi Saka Tatal dan bertanya mengenai hal-hal yang sehubungan dengan salah tangkap tersebut. Tapi kita lihat aja yuk. Ini ya, 7 orang ini yang ada di tahanan. Ini bagaimana kalau seandainya salah tangkap? Berarti yang dicari bukan geng motor dong. Yang dicari bukan geng motor, geng kuli, ya kan? Nah, jadi ini ada ciutan dari netizen nih. Katanya gini, production house, ngerti kan kalian ya? Production house itu kan yang bikin-bikin kayak drama, kayak apa sih namanya, kayak sinetron, kayak gitu, kayak film gitu kan, namanya kan production house ya. Katanya ciutan dari netizen, ini polisi production sedang menggarap sebuah drama. Dramanya itu judulnya Peggy yang Tertukar. Gimana menurut kalian? Setuju? Nah, jadi gitu ya. Jadi ini kalau 7 orang ini salah apa ya namanya? Salah tangkap bagaimana ya? Karena gini ya, kalau sebuah hukum, sistem. Kalian ingat nggak waktu aku membuka kartu tarotnya ada The Tower. Nah, The Tower itu pas aku ngomongin tentang ya tahanan-tahanan ini. Nah, di situ aku mengeluarkan atau keluar secara random The Tower. The Tower itu artinya adalah sistem atau struktur yang chaos atau amburadul. Ya. Berarti sejak awal Pak Polisi seharusnya nggak pakai kata geng motor. Karena terbukti bukan geng motor pelakunya. Kalau yang ditangkap di Penjerong itu adalah yang pelaku yang mereka hukum itu adalah geng kuli, ngapain dari awal disebut geng motor, bener nggak? Iya dong. Nah, oke. Jadi aku tuh penasaran tuh kayak gini. Apakah 8 orang yang pada awalnya di Penjerong itu, ini adalah kekuatan sang semesta ya kan? Sampai film ini meledak atau menjadi viral,
itu pasti ada doa. Paham nggak? Ada doa-doa yang mengawang-awang di udara. Doa-doa dari orang-orang yang terzolimi. Siapa itu? Bisa jadi adalah orang tua, saudara, keluarga dari orang-orang yang ada di dalam situ. Kalian percaya? Kita lihat kartunya. Apakah ini ada campur tangan ya semesta dari doa-doa orang tua, keluarga yang tertindas? Jawabannya iya. Karena di sini ada the hanged man. Kalian lihat posisi orang ini menggantung. Kalian bisa bayangkan gak sih? Anak-anak dari keluarga yang tidak mampu, ya sorry to say, keluarga yang sangat sederhana, orang tua yang mengandalkan kiriman, atau orang tua yang mengandalkan bantuan dari anak laki-laki mereka, yang ternyata anak mereka itu ditahan. Sedih gak? Anak mereka ditahan, anak mereka disangkakan sebagai pelaku di kasus Vina Cirebon ini. Dan di kartu ini, ya, ada banyak doa selama ini 8 tahun yang dilayangkan, ya. Dan pada saat ini, tahun 2024, tepatnya 8 tahun, ya, doa mereka itu dibaca oleh langit. Jadi ketika Tuhan menolong kita, atau Tuhan menolong sebuah kaum atau suatu kaum, Tuhan perlu gak datang sendiri dengan sayapnya? Bersayap-sayap gitu Tuhan datang, anakmu aku bantu, enggak kan? Karena Tuhan pasti akan melewatkan dengan orang lain, dengan caranya. Nah, jadi di cerita sebelum 7 hari Vina Cirebon itu, ternyata ada plot twistnya. Cerita yang dipelintir. Cerita yang pertama, si Vina dan Eki itu mereka dihajar, pokoknya sampai kehilangan nyawa oleh geng motor. Ujuk-ujuk yang ditangkap geng kuli. Bagaimana bisa begitu? Ya, siapa yang menolong mereka? Siapa yang akan membantu mereka? Dan seharusnya kalau seandainya nanti ternyata salah tangkap, apakah pemerintah mau memberikan ganti rugi waktu yang hilang? Kita nggak bisa membeli waktu loh. Jangankan membeli waktu 8 tahun, membeli waktu 1 hari, kemarin aja nggak bisa. Kalau nanti terbukti, seharusnya ada sebuah ganti rugi. Iya dong. Nah, jadi ayo kita yang sebagai pemerhati nih, nanti misalkan 7 orang tersebut tidak melakukan kesalahan, tapi kesalahan itu sudah ditimpakan kepada mereka, artinya kan jangan sampai nanti orang-orang ini berpikir mereka dizolimi, ya. Karena kan gimana kalau ada orang besar atau orang yang mempunyai tingkatan, ya, yang berlaku zolim, tapi mereka tidak diganti, kasihan, ya. Karena gini, pada saat memutuskan, ya, hakim memutuskan hukumannya sekian tahun, hukumannya metong, hukumannya seumur hidup, ya, itu kan hakim tersebut sudah menjadi Tuhan, ya, Tuhan di dunia ini loh.
Hakim memutuskan itu kan karena ada ya bukti, ada saksi dan lain-lain. Gimana ini kalau misalkan salah tangkap? Nah, oke. Madam Suki sebenarnya udah ngasih kisi-kisi kalian loh ya. Kalau kasusnya Eki dan Vina ini bukan ayo kita keluar dari pengaruhnya arwah Vina yang katanya masuk ke Linda, dan kita keluar dari ceritanya Mel-Mel. Nanti akan ketemu ya, karena di YouTube Madam Suki juga sudah ngasih tahu kalian kalau sepertinya prediksinya ya, sepertinya enggak kayak gitu. Jadi mereka itu seperti kayak dijebak ya, mereka sepertinya dijebak dan mereka mungkin hadir dalam sebuah pesta. Pesta apa? Pesta anak-anak remaja. Makanya Madam Suki mengatakan kayak kenakalan remaja sih. Tapi ada yang mereka konsumsi. Ada hal baru setelah aku memprediksi itu ya, besoknya ada di nggak tahu di Intens atau apa, Ibu RT di sana mengatakan sebelum Eki itu meninggal malam itu, jadi dia pergi itu sekitar ya nggak tahu jam berapa ya, pokoknya malam itu Eki itu minta uang sama bapaknya, minta uang malam itu juga. Bapaknya bilang nanti aja, besok aja, enggak sekarang. Kira-kira uang itu untuk apa? Apakah uang itu untuk membeli sesuatu? Tapi ini PR buat kalian ya. Oke. Jadi ada 3 kartu yang aku simpan. Knight of Pentacles, 5 of Cups, 6 of Cups. Ini biar nanti ya, apa yang dia beli, kenapa dia meminta uang malam-malam, dan setelah itu terjadilah tragedi tersebut. Oke, buat kalian yang mau mampir ke YouTube aku, silakan YouTube Madam Suki. Anyway, aku punya 2 channel, Madam Suki dan Madam Yuhu ya. Tapi yang Madam Yuhu masih baru, oke. Buat kalian yang mau reading tarot sama Madam Suki untuk konsultasi apapun masalah kalian, silakan DM ya. Nanti akan aku baca. Tetapi mohon maaf kalau slow respon ya, karena aku sibuk. Nah, dari yang aku nanti baca ya, misalkan masalah kalian itu agak berat, Madam Suki akan memberikan solusinya di program Pakai Cahaya. Oke? Program Pakai Cahaya ini bagus banget karena banyak sekali membantu banyak orang. Oke, gitu aja. Intinya kalian konsultasi dulu aja deh. Oke? Finally gitu aja. Send love and light. Salam dari Madam Suki di Thailand. Love you all. Bye bye.